Un, dos, tres, toca la pared. Un, dos, tres. Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Alur cerita film yang Neng akan bahas kali ini berjudul The Orphanage. Seperti biasa sebelum Neng lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya, dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Cerita diawali pada tahun 1975 di Spanyol. Dikisahkan anak-anak perempuan sedang bermain dengan sangat gembira. Beberapa dari mereka merupakan anak berkebutuhan khusus. Mereka adalah penghuni sebuah panti asuhan. Di hari itu, salah satu anak panti asuhan bernama Laura akan diadopsi oleh sebuah keluarga baru, di mana ia akan diasuh dan dibesarkan oleh mereka. Beberapa tahun kemudian terlihat Laura yang dulu diadopsi sudah tumbuh dewasa. Ia memiliki seorang suami bernama Carlos yang berprofesi sebagai dokter, juga seorang anak laki-laki yang lucu bernama Simon. Laura beserta keluarganya pindah ke rumah baru, di mana rumah tersebut adalah bekas panti asuhan yang Laura pernah tinggali bersama anak-anak panti lainnya. Dengan hati yang tulus, Laura berniat ingin membuka kembali panti asuhan tersebut untuk anak-anak yang kurang beruntung, juga anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Sementara Simon begitu bersemangat membicarakan tentang teman-temannya yang tidak terlihat oleh siapapun kecuali dirinya. Tetapi Laura dan Carlos tidak begitu menanggapi hal tersebut. Mereka menganggap itu hanya imajinasi Simon saja. Laura membawa Simon berjalan-jalan pergi ke sebuah goa di dekat mercusuar untuk bermain bersama. Goa tersebut hanya bisa didatangi ketika air laut sedang surut. Di dalam goa, Simon terlihat sedang berbicara hangat dengan seseorang. Karena merasa janggal, Laura pun bertanya kepada Simon, dan dengan polos Simon menjawab jika ia sedang bermain dengan teman barunya. Laura yang penasaran segera mengecek keadaan, namun tidak ada siapapun di sana. Sepanjang perjalanan pulang, dengan sengaja Simon menaruh cangkang kerang untuk meninggalkan jejak agar teman barunya bisa dengan mudah menemukan rumahnya dan kembali bermain bersama. Keesokan harinya, Laura kedatangan seorang wanita tua bernama Benigna. Ia mengaku sebagai pekerja sosial dan membawa sebuah dokumen penting tentang status Simon. Dari isi dokumen itu terungkap bahwa ternyata Simon bukanlah anak kandung Laura, melainkan Simon adalah seorang anak adopsi. Dan yang tidak kalah mengejutkan, Simon juga dinyatakan mengidap penyakit HIV. Laura benar-benar merasa tidak nyaman dengan sikap Benigna yang terus menginfokan hal negatif tentang Simon. Laura pun memutuskan untuk menyudahi percakapan mereka dan meminta Benigna untuk segera pergi. Di malam hari, Laura terbangun karena mendengar suara gaduh di gudang. Laura lalu pergi untuk memeriksa keadaan. Sesampai di sana, ia dikagetkan dengan keberadaan Benigna. Benigna yang melihat Laura pun segera kabur meninggalkan tempat itu. Laura kemudian membangunkan Carlos. Ia menceritakan tentang Benigna yang menyelinap ke dalam gudang. Carlos mencoba menenangkan Laura dan akan memanggil polisi jika Benigna berani kembali ke rumah mereka. Di pagi hari, saat Laura membuka pintu rumah, Laura melihat banyak cangkang kerang yang berada di depan rumahnya. Namun Laura tidak curiga, ia menganggap Simonlah yang telah melakukannya. Ketika sedang bersama Laura, Simon bercerita jika ia sudah memiliki 6 orang teman dan tinggal bersama mereka di dalam rumah. Simon juga melukis gambar sosok teman-temannya yang ia ceritakan kepada Laura. Ketika Laura melihat gambar yang dilukis oleh Simon, Laura merasa sedikit aneh. Karena dari salah satu anak yang dilukis oleh Simon, terlihat bagian kepalanya ditutup oleh sebuah karung goni. Simon juga berkata jika anak yang kepalanya ditutup karung goni tersebut bernama Thomas. Simon lalu mengajak Laura untuk bermain sebuah permainan di mana pemenangnya bisa mengajukan sebuah permintaan.
Lalu mereka pun mengikuti petunjuk dari permainan tersebut hingga menuntun mereka ke sebuah laci di mana itu adalah tempat Laura menyimpan dokumen adopsi Simon yang Benigna berikan kepada Laura waktu itu. Setelah Simon mengetahui kebenaran yang sesungguhnya bahwa ia adalah anak adopsi, Simon begitu marah. Ia berkata jika Laura adalah seorang pembohong. Ia juga mengungkapkan jika dirinya sudah mengetahui jika Laura bukanlah ibu kandungnya. Laura yang penasaran bertanya kepada Simon siapakah yang sudah memberitahukannya. Simon menjawab jika Thomaslah yang memberitahunya dan Thomas juga berkata bahwa dirinya akan segera meninggal. Tiba saatnya acara panti asuhan akan segera digelar. Laura meminta agar Simon turun ke bawah untuk menyambut para tamu yang sudah hadir. Namun sebelum itu Simon ingin memperlihatkan rumah Thomas kepada Laura terlebih dahulu. Karena saling mempertahankan keinginan masing-masing, perdebatan pun terjadi di antara mereka. Laura yang naik pitam tidak sengaja menampar pipi Simon. Laura pun merasa begitu bersalah atas apa yang telah ia lakukan kepada Simon. Di tengah-tengah pembukaan pesta panti asuhan yang cukup meriah, Laura kembali mendatangi kamar Simon. Namun Simon tidak berada di sana. Laura yang panik segera mencari keberadaan Simon di dalam rumah. Di lorong rumah, Laura melihat seorang anak kecil yang menutupi kepalanya dengan karung goni. Perlahan-lahan anak tersebut mendekati Laura. Sosok anak tersebut adalah Thomas. Ia adalah anak kecil yang pernah diceritakan oleh Simon. Thomas kemudian mendorong Laura dengan sangat kuat hingga Laura terjatuh ke bathtub. Kemudian Thomas pun mengunci Laura di dalam kamar mandi. Akhirnya Laura berhasil keluar dari kamar mandi. Laura tersadar jika Simon telah menghilang. Laura kembali mencari keberadaan Simon, namun hal tersebut sia-sia karena Laura tidak berhasil menemukan Simon. Laura memutuskan untuk pergi ke tempat di mana ia pernah datang bersama Simon. Di sana Laura melihat Simon yang berdiri di mulut gua dekat mercusuar. Namun tiba-tiba sosok Simon yang Laura lihat menghilang dan hal itu membuat Laura begitu histeris. Pencarian Simon pun terus dilanjutkan hingga malam hari dan melibatkan kepolisian setempat. Sementara Laura yang berada di rumah sakit bertemu dengan sosiolog dari kepolisian bernama Pilar. Pilar berkata jika kemungkinan Simon telah diculik oleh keluarga kandungnya. Ia melanjutkan jika wanita bernama Benigna tidak terdaftar di seluruh pekerja sosial dimanapun. Laura kembali pulang ke rumah. Carlos kemudian memberikan sebuah kalung kepada Laura yang merupakan salah satu warisan dari neneknya. Carlos berharap kalung tersebut bisa membawa keberuntungan kepada Laura. Carlos berkata jika nanti Laura bertemu kembali dengan Simon, Laura bisa mengembalikan kalung tersebut kepada Carlos. Hari berganti, bulan pun berlalu. 6 bulan sudah mereka mencoba mencari Simon, namun mereka belum bisa menemukan keberadaan Simon. Meskipun begitu, Laura masih yakin bahwa Simon masih hidup dan Simon berada di suatu tempat. Di perjalanan ketika Laura dan Carlos sedang berada di dalam mobil, mereka dikagetkan oleh Benigna yang sedang mendorong kereta bayi. Mengetahui hal itu tanpa pikir panjang, Laura segera turun dari mobilnya. Namun kejadian mengerikan menimpa Benigna. Ia tiba-tiba tertabrak mobil lewat yang sangat kencang dan Benigna pun tewas seketika. Lalu Laura menghampiri kereta bayi yang dibawa oleh Benigna. Ketika ia melihat isi kereta bayi tersebut, Laura hanya menemukan sebuah boneka yang menyerupai wajah Thomas. Laura kembali bertemu dengan Pilar. Pilar memberitahu Laura tentang foto-foto dan video yang ditemukan di rumah Benigna. Fakta pun terungkap bahwa dulu Benigna bekerja di panti asuhan, tempat di mana Laura tinggal sebelumnya. Benigna memiliki seorang anak yang tidak sempurna bernama Thomas. Karena ketidaksempurnaan Thomas, maka dengan sengaja panti menyembunyikan sosok Thomas serta mengurung Thomas di tempat yang tersembunyi di dalam panti asuhan tersebut. Wajah Thomas pun ditutup dengan karung goni, karena menurut mereka wajah Thomas begitu mengerikan bagi orang-orang yang melihatnya.
Pilar melanjutkan jika beberapa minggu setelah Laura diadopsi oleh sebuah keluarga, Thomas dijahili oleh anak-anak panti lainnya. Thomas diajak pergi ke sebuah goa di dekat mercusuar. Sesampai di sana, dengan sengaja anak-anak panti melepas karung penutup wajah Thomas dengan paksa. Mereka ingin Thomas keluar dari dalam goa tersebut tanpa menggunakan penutup kepalanya. Namun ternyata Thomas tidak mau keluar dari dalam goa tersebut, hingga air laut pun pasang yang menyebabkan Thomas tenggelam dan meninggal di sana. Laura belum bisa mengikhlaskan kehilangan Simon. Hal itu membuat Laura memikirkan tentang teman-teman Simon yang tidak bisa ia lihat, namun selalu diceritakan oleh Simon sebelumnya. Tanpa berpikir panjang, Laura kemudian meminta bantuan kepada seorang paranormal bernama Aurora agar ia bisa bertemu dengan teman-teman hayalan Simon. Ritual pun segera dimulai. Terlihat Aurora mendengar suara anak-anak yang kesakitan di dalam kamar. Aurora lalu pergi mengecek ke dalam kamar, namun ia tidak melihat keberadaan Simon di sana. Carlos yang tidak percaya dengan hal-hal mistis mengajak Laura untuk pindah dan memulai kehidupan baru. Tetapi Laura menolak dan ingin tetap meneruskan pencarian Simon. Di siang hari, Laura menemukan sebuah petunjuk yang ia yakini ditinggalkan oleh teman-teman masa kecilnya saat masih berada di panti asuhan. Petunjuk tersebut membawa Laura ke sebuah gudang bekas pembakaran batu bara. Di dalam gudang, Laura begitu terkejut, ia menemukan tulang belulang manusia yang berada di dalam karung abu sisa pembakaran. Ternyata tulang-tulang itu adalah tulang dari anak-anak panti yang tewas karena diracun oleh Benigna. Benigna melakukan hal tersebut karena ingin melakukan balas dendam kepada anak-anak panti yang telah menyebabkan Thomas tewas tenggelam di dalam goa dekat mercusuar. Diceritakan di saat makan malam, Benigna dengan tega meracuni semua anak-anak panti tersebut hingga tewas dan menyembunyikan jasad mereka di dalam gudang pembakaran. Carlos yang sudah tidak sanggup dengan semua keadaan ini mengajak Laura untuk pergi dari tempat itu. Namun Laura meminta waktu 2 hari kepada Carlos untuk meninggalkannya sendirian di sana. Dengan berat hati, Carlos pun mengabulkan permintaan Laura untuk meninggalkannya sendirian sementara waktu. Setelah Carlos pergi, Laura mengatur ulang tempat itu persis seperti 30 tahun yang lalu. Bukan itu saja, Laura juga mengenakan baju seragam panti asuhan dan melakukan kegiatan rutin yang selalu dilakukan oleh panti tersebut. Mulai dengan membunyikan lonceng serta mempersiapkan makan malam seperti ketika dirinya tinggal di dalam panti. Namun semua yang dilakukan oleh Laura sia-sia saja karena keinginannya untuk bertemu dengan teman-teman hayalan Simon masih belum bisa terlaksana. Laura pun teringat dengan sebuah permainan ketuk dinding yang sering ia mainkan bersama teman-temannya sewaktu dulu. Tanpa ragu, Laura memainkan permainan tersebut yang mulai mengetuk dinding dan tidak disangka arwah-arwah anak panti pun mulai bermunculan dari belakang. Laura kemudian diarahkan oleh arwah-arwah anak tersebut ke sebuah pintu yang menuju ke ruangan bawah tanah. Ternyata ruangan itu adalah tempat di mana Thomas tinggal dan disembunyikan oleh panti asuhan. Di ruangan tersebut, Laura menemukan sebuah jasad anak kecil yang ia kira adalah jasad Thomas. Namun Laura begitu terkejut setelah ia membuka penutup kepalanya. Ternyata jasad itu adalah jasad dari Simon, anak kesayangannya yang Laura cari selama ini. Dengan kesedihan yang mendalam, Laura kemudian membawa jasad Simon yang telah mengering ke dalam kamarnya. Laura merasa begitu bersalah dan depresi. Ia pun meminum obat tidur dengan dosis yang cukup tinggi sehingga membuat Laura tidak sadarkan diri. Saat Laura tersadar, Laura kemudian memohon agar Simon bisa hidup kembali. Tiba-tiba tanpa diduga Simon bisa hidup kembali. Laura begitu bahagia bisa memeluk Simon, anak yang sangat ia cintai. Simon berkata jika ia menemukan sebuah koin spesial
Lalu ia meminta agar Laura bisa tinggal bersamanya dan juga mau merawat teman-teman yang lainnya. Sekarang Laura bisa melihat keberadaan Simon serta semua teman-teman kecilnya yang dulu. Laura juga bisa melihat sosok Thomas di sana. Mereka semua berkumpul dan mendengarkan dongeng yang sedang diceritakan oleh Laura. Di suatu hari terlihat sebuah makam yang bertuliskan nama Laura, Simon, serta anak-anak panti yang lain. Carlos pun datang ke makam tersebut dengan membawa bunga untuk mereka. Carlos lalu mendatangi tempat itu kembali. Di sana Carlos menemukan kalung yang ia dulu berikan kepada Laura. Tiba-tiba Carlos mendengar sebuah suara. Ia melihat pintu terbuka dengan lebar. Ia yakin jika Laura sudah menemukan Simon di sana. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film yang cukup bikin bulu kuduk merinding. Semoga Akang dan Teteh terhibur ya. Neng undur pamit dulu. Terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.